kedewasaannya sudah mampu. Gimana Pak Uni? Mlebet konci sekawan, nggih monggo kantun nderekaken. Nah, bareng pun kula serai konci sekawan. Mantun jejer niku piyambake meditasi napa semedi teng griya. Nampi dawuh, lah niku nampi dawuh diterangaken konci setunggal niku werdine ngeten. Ngantos sekawan wal. Akhire wingi niku panggih kula matur, Bapak konci setunggal wedharane ngoten kok. Upama ngertos nek ngoten kula mboten kesusu nyuwun sekawan. Nah itu kan dibuktikan sendiri. Apa ya, semua orang kalau sudah itu bisa menerima dawuh itu lah, belum tentu. Makanya kepekaan lah. Ada yang bisa menerima dawuh, ada yang bisa menerima rasa yang tajam, ada yang ketempatan yang kelihatan itu sasmito, macam-macam lah. Karena Tuhan itu juga kepunyaannya sudah ditaruh di manusia semua. 1 rupa, 2 suara, 3 rasa, 4 daya. Ini semua manusia sudah punya ini. Tuhan tinggal datang masuk yang mana? Masuk yang rupa, atau masuk yang rasa, atau masuk yang daya, atau suara. Kalau suara ya jadinya dawuh itu. Kan beda orang, beda kepekaannya. Itulah hasil belajar tuntunan dari sedulur sejati. Bukan saya bukan tidak ngajari apa-apa. Saya ini malah bisa dibilang saya ini pembantu, pelayan. Ada nggak yang sudah dibuka tapi tidak tersambung, tidak terhubung, Bapak? Kenapa kok bisa begitu? Ya, makasih. Ada yang sudah ikut bukaan, tapi kok betulnya sudah sambung, sudah menyatu. Karena orangnya kurang jeli, kurang disiplin, dianggap kalau sudah apal kuncinya sudah dianggap bisa apa-apa. Lah ini tidak sejeli itu. Sebetulnya sudah menyatu, sudah menjadi satu kok. Okay. Saudara yang tadinya ketinggalan di luar dikembalikan masuk ini. Lah tinggal di sini diopeni sungguh-sungguh atau enggak. Beliau itu yang ikut belajar, yang sudah bukaan rutin apa enggak. Terus saya enggak nyuruh harus sergap, harus berapa kali, enggak. Silahkan, durasinya yang enggak terbatas, semampunya. Wong menyang baru belajar. Nah nanti kalau sudah bisa merasakan sendiri, baru bisa mengarah. Sebelumnya meditasi dulu yang rutin. Sebetulnya meditasi dan semedi itu serupa tak sama, beda. Kalau semedi kan sudah ada tujuan tertentu. Kalau ini Bapak, orang yang dulunya bangkrut total gitu, ada nggak yang pelarian gabung di sedulur sejati dan mulai ya ini ya, jadi macam-macam orang, bermacam-macam asal. Orang yang masuk dan ikut belajar di SS ini tidak semuanya karena sungguh ingin belajar yang sebenarnya. Bisa juga ada yang ini sudah kesana, itu tadi mencari mana yang paling baik, mana yang paling unggul itu.
tiba-tiba tidak menemukan apa-apa. Bisa juga masuk di SS karena mendengar cerita-cerita ini. Bisa juga yang banyak juga yang berangkatnya dari keluhan, orang yang mengeluh nggono pitik pedotan akhirnya datang untuk memperbaiki. Dan juga ada yang langsung bisa menerima, juga ada juga yang agak lama karena misalnya orang ini apa ya, ibaratnya orang jatuh ini sakitnya berat ya, sembuhnya ya agak lama ini. Tapi ada juga yang asalnya dari dari keluhan lah, mengeluh tentang apa-apa. Ya, ya. Teman-teman di TikTok kalau mau tanya nanti mungkin bisa dibacakan sama Pak Dodi. Ya. Silahkan, atau habis ini juga mungkin bisa dilanjutkan Pak Widi bisa tanya-tanya sebentar. Sebelum saya yang terakhir, potensi lepas dari kepercayaan setelah ikut bukaan kunci Bapak. Jadi ada potensi nggak setelah ikut bukaan kunci, terus yang waune Kristen pindah kepercayaan, Muslim pindah kepercayaan, dan pitakenan ngoten. Ya. Monggo, wonten niku. Wonten. Pitakonan saking keagamaan. Dari agama A, B, C, D masuk di SS. Nah, kan saya sudah bilang, ini kan bukan urusan agama. Di SS ini bukan ajaran agama, tapi ajaran ketuhanan. Kenapa nggak sama? Tidak. Kalau agama itu punya tata cara sendiri, diatur undang-undang sendiri, punya hukum sendiri. Kalau ketuhanan, Tuhan ya hukum Tuhan. Sebetulnya hukum itu kan hanya dua. Satu hukum Tuhan, yang satu hukum manusia. Nah, yang hukum manusia ini yang menjadi banyak, ada hukum agama, ada hukum negara, hukum adat, dan sebagainya. Kalau diringkas hukum itu hanya dua. Satu hukum Tuhan, dua hukum manusia. Dah. Jadi agama punya hukum sendiri, adat punya hukum sendiri, negara, pemerintah punya hukum sendiri. Makanya hukum pemerintah jangan mau dikalahkan hukum agama. Negara kita ini, negara itu pemerintah. Dasarnya bukan agama negara kita. Jadi hukum Tuhan dan hukum agama beda. Berketuhanan dan beragama beda. Beda. Makanya di sini non agama. Agama dari apa saja boleh. Bahkan sudah banyak di sini, umumnya Muslim, ya Muslim banyak. Ada Katolik, ada Protestan, ada, kalau ada pertanyaan nanti ya, dari teman Gundalini, dari Hindu. Kan saya sudah bilang, ini bukan urusan agama, tapi urusan ketuhanan. Itu ya, monggo kalau masih ada yang bertanya, mumpung ini waktunya masih ada. Rahayu Bapak, saya mau menanyakan, kan saya kalau lagi semedi atau patrap suka keringetan gitu Bapak. Keringetan yang kadang-kadang juga nggak keringetan, tapi kalau lagi pas keringetan itu nggak terasa, tahu-tahu udah basah. Terus saya juga kalau duduk lama nggak kuat, suka seringnya saya tiduran gitu, sambil tiduran, tapi lama-lama sambil secara refleks itu kita ngikutin napas keluar masuknya gitu, menyadari keluar masuknya napas itu Bapak. Mohon penjelasan. Ya, makasih dari Mas Windy. Mas Windy Jakarta, Bekasi. 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 Ya, wah, udah agak lama mati. Terima kasih. Semedi atau meditasi, tiba-tiba keringatan.
Nah, makanya kalau bisa Mas, dalam meditasi dibuatlah energi suasana yang agak dingin, tapi jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas ya. Pakai kipas lah kecil-kecil supaya tidak kedinginan dan tidak kepanasan. Itu suasana kan bisa diatur. Lah, kemungkinan kalau tiba-tiba keringatan karena hawanya panas. Panas itu bisa juga dari dalam karena dari unsur makanan. Kebanyakan makan santan-santan dan misalnya makan jamu bisa juga keringatan. Dingin juga gitu. Kalau bisa, kalau suasananya dingin, tidak usah kipasan. Yang penting kita ngatur posisi kita masing-masing yang cocok ini bagaimana. Ini nanti bisa menjadikan kita meditasi atau semedi bisa nyaman. Nah, di dalam semedi saya tidak nyuruh, tapi saya gini. Kalau saya semedi atau meditasi, mapan dulu, duduk dulu, tidak langsung buka kunci saya, Mas. Situasinya panas misalnya, saya lesehan dulu di lantai. Kalau sudah kerasa dingin, baru masuk ruang meditasi, ruang semedi. Duduk, tidak langsung buka kunci, diam dulu. Kalau perlu buang napas seadanya. Posisi yang nyaman. Kalau sudah posisi enak, sunyi, mapan, baru buka kunci. Nah, setelah buka kunci, kita kalau bisa latihan atau menuju. Nah, latihan istilahnya meditasi ngosong. Buka kunci, titik-titik itu tidak usah diisi. Kalau ada permintaan, ada tujuan kan, berarti titik-titik itu diisi. Nah, titik-titik itu kan menginjak mulai kunci 2. Kalau kunci 1 kan belum. Gitu Mas, terima kasih. Ada lagi yang saya rasakan Bopo. Kalau meditasi badan rasa mau dijunjung tapi nggak sampai dijunjung, lalu beralih ke tangan kanan yang mau dijunjung sampai terangkat fisik rasanya, sampai kayak diangkat gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Meditasi atau semedi merasa seperti dijunjung. Iya. Saya ingat buka pertama 3 orang saya buka bareng. 1 dari Tuban, 1 dari Gresik, 1 dari Jombang. Yang dari Jombang itu tidak usah saya sebutkan ya namanya. Duduk di lantai ini ngambang gini Mas. Saya benek. Itu sungguhan. Lah, itu karena mungkin orangnya secara syariat sudah mumpuni, sudah lengkap, dan kedua memang orangnya kreatif, rajin. Yang ketiga tidak meninggal kemungkinan orangnya benar-benar percaya bahwa manusia itu punya saudara yang sejati. Sampai ada lagi Bapak yang saya rasakan kalau pas lagi tiduran. Jadi dari ujung jempol kaki sampai kepala tiba-tiba kayak ngalir terus terasa kayak mau diangkat. Iya, benar itu. Tapi tidak semua orang mengalami gitu. Ya, tidak semua orang mengalami gitu. Kadang-kadang reaksinya akan berbeda. Ya. Tadi kan saya sudah bilang kuncinya sama, tapi reaksinya tidak sama. Ada yang diam gini, tiba-tiba
di belakang kepala ini ke atas ini sampai ubun-ubun ini terasa seperti rambutnya diubah-ubah ini. Ada juga dan ada lagi yang bermula dari telapak tangan ini. Seperti ada setrum ya. Ya. Pernah merasakan? Ya, makasih. Itulah kan saya waktu itu kan tidak megang siapa-siapa. Nah, bukaan kunci sudah, ini kuncinya serahkan, sudah diucapkan, kan saya tinggal ngikuti aja. Nah, apalagi kalau sudah meditasi di rumah masing-masing, itulah. Tapi warga-warga, terutama yang baru kunci 1, tidak usah khawatir. Dan kalau sudah menerima ada reaksi, tidak usah takut. Tidak usah takut. Pasti katanya ingin sambung sedulur sejati, kalau sambung kerasa takut. Tidak usah takut. Ini ada yang bertanya, Mbah pripun carane menawi badhe nderek bukaan kunci? Sudah sambil nunggu kamera dulu. Jadi teman-teman, ini ada yang bertanya gimana caranya biar bisa ikut bukaan kunci sedulur sejati. Saya jawab teman-teman, kebetulan besok tanggal 7 Mei kita ada acara meditasi suwung dan bukaan kunci sedulur sejati. Nanti ada Mbah Gatot, Mbah Harjo. Itu 7 Mei di Surabaya, 14 Mei di Semarang, dan 21 Mei di Malang, Jawa Timur ya. Teman-teman nanti bisa hubungi Mbak Dinda langsung di 0823 3599 5255, atau bisa juga datang langsung ke Daleme Bopo di alamatnya Bopo. Ya. Untuk Semarangnya nanti menyusul ya, setelah teman-teman daftar akan di Sherlock sama Mbak Dinda ya. Monggo menawi tasik. Kalau yang di Tuban alamatnya ya, para warga atau bapak ibu mas-mas kalau ingin ikut belajar di SS, bisa datang di Tuban di alamat saya di Sangimbang, RT 03 RW 02, Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, wilayah Tuban sebelah timur. Pak Dodi ada yang tanya nggak tadi? Nggak mencermati satu-satu ya? Banyak sebenarnya ya. Monggo. Pak Widi, satu pertanyaan terakhir, udah cukup ya? Jadi itu teman-teman semuanya, karena udah 1 jam lebih, nanti kita akan kasih nomor handphone di kolom deskripsi teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang sudah bukaan kunci 3 seperti tadi disampaikan oleh Bopo, mungkin silakan bisa menghubungi saya dulu. Nanti saya konsultasi sama Bopo untuk bukaan kunci 4 ya. Teman-teman masih ada yang bertanya tentang caranya gimana Mbak, tadi udah saya sampaikan. Silakan hubungi nomornya Mbak Dinda ya. Nanti teman-teman di nomor yang sudah saya bacakan tadi, di 0823 3599 5255. Terima kasih banyak, matur suwun sangat Bopo. Rahayu, rahayu, rahayu. Inggih. Monggo menika retene adicara menika sampun rampung, sampun purna. Kula pungkasi semanten kemawon. Jer asesanti Sura Sudira jayaning Kangrat, siya brasta tekaping olah Darmastuti. Becik ketitik ala ketara, sapa kang bibiti ala ya ing kono wahyune sirna.
sirna larut topas tapis tanpa tilas tanpa sesa. Sapa wae kang sedya ala mugiya dadi becik. Sapa kang sedya becik mugiya dadi sedulur. Awit dayane sedulur sejati keparengi Gusti Kang Maha Suci satemah rahayu sagung dumati. Rahayu 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 sagung dumati. Nuwun. Saking Sidoarjo bukaan 1, 2, 3 sudah 3 karena usianya sudah di atas 50. Nah, saya lihat kedewasaannya sudah mampu. Gimana Pak Uni? Mlebet konci sekawan, nggih monggo kantun nderekaken. Nah, bareng pun kula serai konci sekawan. Mantun jejer niku piyambake meditasi napa semedi teng griya. Nampi dawuh, nah niku nampi dawuh diterangaken kunci setunggal niku werdine ngeten. Ngantos sekawan walah. Akhire wingi niku panggih kula matur, Bapak kunci setunggal wedarane ngoten kok. Upama ngertos nek ngoten kula mboten kesusu nyuwun sekawan. Nah itu kan dibuktikan sendiri. Apa ya, semua orang kalau sudah itu bisa menerima dawuh itu lah, belum tentu. Makanya kepekaan lah. Ada yang bisa menerima dawuh, ada yang bisa menerima rasa yang tajam, ada yang ketempatan yang kelihatan itu sasmito, macam-macam lah. Karena Tuhan itu juga kepunyaannya sudah ditaruh di manusia semua. 1 rupa, 2 suara, 3 rasa, 4 daya. Ini semua manusia sudah punya ini. Tuhan tinggal datang masuk yang mana? Masuk yang rupa, atau masuk yang rasa, atau masuk yang daya, atau suara. Kalau suara ya jadinya dawuh itu. Kan beda orang, beda kepekaannya. Itulah hasil belajar tuntunan dari sedulur sejati. Bukan saya bukan tidak ngajari apa-apa. Saya ini malah bisa dibilang saya ini pembantu, pelayan. Ada nggak yang sudah dibuka tapi tidak tersambung, tidak terhubung, Bapak? Kenapa kok bisa begitu? Ya, makasih. Ada yang sudah ikut bukaan, tapi kok betulnya sudah sambung, sudah menyatu. Karena orangnya kurang jeli, kurang disiplin, dianggap kalau sudah apal kuncinya sudah dianggap bisa apa-apa. Lah ini tidak sejeli itu. Sebetulnya sudah menyatu, sudah menjadi satu kok. Okay. Saudara yang tadinya ketinggalan di luar dikembalikan masuk ini. Lah tinggal di sini diopeni sungguh-sungguh atau enggak. Beliau itu yang ikut belajar, yang sudah bukaan rutin apa enggak. Terus saya enggak nyuruh harus sregep, harus berapa kali, enggak. Silahkan, durasinya yang enggak terbatas, semampunya. Wong menyang baru belajar. Nah nanti kalau sudah bisa merasakan sendiri, baru bisa mengarah. Sebelumnya meditasi dulu yang rutin. Sebetulnya meditasi dan semedi itu serupa tak sama, beda. Kalau semedi kan sudah
ada tujuan tertentu. Kalau ini Bapak, orang yang dulunya bangkrut total gitu, ada nggak yang pelarian gabung di Sedulur Sejati dan mulai ya ini ya, jadi macam-macam orang, bermacam-macam asal, orang yang masuk dan ikut belajar di SS ini tidak semuanya karena sungguh ingin belajar yang sebenarnya. Bisa juga ada yang ini sudah kesana, tapi itu tadi mencari mana yang paling baik, mana yang paling unggul itu. Nah, tiba-tiba tidak menemukan apa-apa. Bisa juga masuk di SS karena mendengar cerita-cerita ini. Bisa juga yang banyak juga yang berangkatnya dari keluhan, orang yang mengeluh nggono pitik no pitik pedotan. Akhirnya datang untuk memperbaiki. Dan juga ada yang langsung bisa menerima. Juga ada juga yang agak lama, karena misalnya orang ini apa ya, ibaratnya orang jatuh, ini sakitnya berat ya, sembuhnya ya agak lama ini. Tapi ada juga yang asalnya dari dari keluhan lah, mengeluh tentang apa-apa. Ya. Teman-teman di TikTok kalau mau tanya nanti mungkin bisa dibacakan sama Pak Dodi. Silahkan, atau habis ini juga mungkin bisa dilanjutkan Pak Widi bisa tanya-tanya sebentar. Sebelum saya yang terakhir, potensi lepas dari kepercayaan setelah ikut bukaan kunci Bapak. Jadi ada potensi nggak setelah ikut bukaan kunci, terus yang wauni Kristen pindah kepercayaan, Muslim pindah kepercayaan, dan pitakenan ngoten. Ya. Monggo, wonten niku. Pitakonan saking keagamaan, dari agama ABCD masuk di SS. Nah, kan saya sudah bilang, ini kan bukan urusan agama. Di SS ini bukan ajaran agama, tapi ajaran ketuhanan. Kenapa nggak sama? Tidak. Kalau agama itu punya tata cara sendiri, diatur undang-undang sendiri, punya hukum sendiri. Kalau ketuhanan, Tuhan ya hukum Tuhan. Sebetulnya hukum itu kan hanya dua. Satu hukum Tuhan, yang satu hukum manusia. Nah, yang hukum manusia ini yang menjadi banyak, ada hukum agama, ada hukum negara, hukum adat dan sebagainya. Kalau diringkas hukum itu hanya dua, satu hukum Tuhan, dua hukum manusia. Dah. Jadi agama punya hukum sendiri, adat punya hukum sendiri, negara, pemerintah punya hukum sendiri. Makanya hukum pemerintah jangan mau dikalahkan hukum agama. Negara kita ini, negara itu pemerintah. Dasarnya bukan agama negara kita. Jadi hukum Tuhan dan hukum agama beda. Berketuhanan dan beragama beda. Beda. Makanya di sini non agama. Agama dari apa saja boleh. Bahkan sudah banyak di sini, umumnya Muslim, ya Muslim banyak. Ada Katolik, ada Protestan, ada, kalau ada pertanyaan nanti ya, dari teman Gundalini, dari Hindu. Kan saya sudah bilang, ini bukan urusan agama, tapi urusan ketuhanan. Itu ya, monggo kalau masih ada yang bertanya, mumpung ini waktunya masih ada.
Rahayu Bopo. Saya mau menanyakan, kan saya kalau lagi semedi atau patrap suka keringetan gitu Bopo. Keringetan yang kadang-kadang juga nggak keringetan, tapi kalau lagi pas keringetan itu nggak terasa, tahu-tahu udah basah. Terus saya juga kalau duduk lama nggak kuat, seringnya saya tiduran gitu, sambil tiduran, tapi lama-lama sambil secara refleks itu kita ngikutin napas keluar masuknya gitu, menyadari keluar masuknya napas itu Bopo. Mohon penjelasan. Terima kasih dari Mas Windy. Lanjut ngobrol. Mas Windy Jakarta, Bekasi. Bekasi. Ya, wah, udah agak lama mati. Terima kasih. Semedi atau meditasi, tiba-tiba keringatan. Nah, makanya kalau bisa Mas, dalam meditasi dibuatlah energi suasana yang agak dingin. Tapi jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas ya. Pakai kipas lah kecil-kecil supaya tidak kedinginan dan tidak kepanasan. Itu suasana kan bisa diatur. Lah, kemungkinan kalau tiba-tiba keringatan karena hawanya panas. Panas itu bisa juga dari dalam karena dari unsur makanan, kebanyakan makan santan-santan dan misalnya makan jamu bisa juga keringatan. Dingin juga gitu. Kalau bisa, kalau suasananya dingin, tidak usah kipasan. Yang penting kita ngatur posisi kita masing-masing yang cocok ini bagaimana. Ini nanti bisa menjadikan kita meditasi atau semedi bisa nyaman. Nah, di dalam semedi saya tidak nyuruh, tapi saya gini. Kalau saya semedi atau meditasi, mapan dulu, duduk dulu, tidak langsung buka kunci saya Mas. Situasinya panas misalnya, saya lesehan dulu di lantai. Kalau sudah kerasa dingin, baru masuk ruang meditasi, ruang semedi. Duduk, tidak langsung buka kunci, diam dulu. Kalau perlu buang napas seadanya. Posisi yang nyaman. Kalau sudah posisi enak, sunyi, mapan, baru buka kunci. Nah, setelah buka kunci, kita kalau bisa latihan atau menuju. Nah, latihan istilahnya meditasi ngosong. Buka kunci, titik-titik itu tidak usah diisi. Kalau ada permintaan, ada tujuan kan, berarti titik-titik itu diisi. Nah, titik-titik itu kan menginjak mulai kunci 2. Kalau kunci 1 kan belum. Itu Mas, terima kasih. Ada yang saya rasakan Bopo. Kalau meditasi badan rasa mau dijunjung tapi nggak sampai dijunjung, lalu beralih ke tangan kanan yang mau dijunjung sampai terangkat fisik rasanya. Sampai kayak diangkat gitu. Ya. Terima kasih. Meditasi atau semedi merasa seperti dijunjung. Iya. Saya ingat buka pertama 3 orang saya buka bareng. 1 dari Tuban, 1 dari Gresik, 1 dari Jombang. Yang dari Jombang itu tidak usah saya sebutkan ya namanya. Duduk di lantai ini ngambang gini Mas, saya benek. Itu sungguhan. Lah, itu karena mungkin orangnya secara syariat sudah mumpuni, sudah lengkap, dan kedua memang orangnya kreatif, rajin. Yang ketiga tidak
meninggal kemungkinan orangnya benar-benar percaya bahwa manusia itu punya saudara yang sejati. Sampai ada lagi Bapak yang saya rasakan kalau pas lagi tiduran, jadi dari ujung jempol kaki sampai kepala tiba-tiba kayak ngalir, terus iya, terasa kayak mau diangkat. Iya, benar itu. Tapi tidak semua orang mengalami gitu. Ya, tidak semua orang mengalami gitu. Kadang-kadang reaksinya akan berbeda. Ya. Tadi kan saya sudah bilang, kuncinya sama, tapi reaksinya tidak sama. Ada yang diam gini, tiba-tiba di belakang kepala ini ke atas ini, sampai ubun-ubun ini terasa seperti rambutnya diubah-ubah ini. Ada juga. Dan ada lagi yang bermula dari telapak tangan ini. Seperti ada setrum ya. Ya. Pernah merasakan? Ya, makasih. Itulah kan saya waktu itu kan tidak megang siapa-siapa. Nah, bukaan kunci sudah, ini kuncinya serahkan, dah diucapkan, kan saya tinggal ngikuti aja. Nah, apalagi kalau sudah meditasi di rumah masing-masing, itulah. Tapi warga-warga, terutama yang baru kunci 1, tidak usah khawatir. Dan kalau sudah menerima ada reaksi, tidak usah takut. Tidak usah takut. Pasti katanya ingin sambung sedulur sejati, kalau sambung kerasa takut. Tidak usah takut. Ini ada yang bertanya, Mbah pripun carane menawi badhe nderek bukaan kunci? Sudah sambil nunggu kamera dulu. Jadi teman-teman, ini ada yang bertanya gimana caranya biar bisa ikut bukaan kunci sedulur sejati. Saya jawab teman-teman, kebetulan besok tanggal 7 Mei kita ada acara meditasi suwung dan bukaan kunci sedulur sejati. Nanti ada Mbah Gatot, Mbah Harjo. Itu 7 Mei di Surabaya, 14 Mei di Semarang, dan 21 Mei di Malang, Jawa Timur ya. Teman-teman nanti bisa hubungi Mbak Dinda langsung di 0823 3599 5255, atau bisa juga datang langsung ke Daleme Bopo di alamatnya Bopo. Ya. Untuk Semarangnya nanti menyusul ya, setelah teman-teman daftar akan di share log sama Mbak Dinda ya. Monggo menawi tasik. Kalau yang di Tuban alamatnya ya, para warga atau bapak ibu mas-mas kalau ingin ikut belajar di SS, bisa datang di Tuban di alamat saya di Sangimbang, RT 03 RW 02, Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, wilayah Tuban sebelah timur. Pak Dodi ada yang tanya nggak tadi? Nggak mencermati satu-satu ya? Banyak sebenarnya ya? Monggo. Pak Widi, satu pertanyaan terakhir? Udah? Cukup ya? Jadi itu teman-teman semuanya, karena udah 1 jam lebih, nanti kita akan kasih nomor handphone di kolom deskripsi teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang sudah bukaan kunci 3 seperti tadi disampaikan oleh Bopo, mungkin silakan bisa menghubungi saya dulu. Nanti saya konsultasi sama Bopo untuk bukaan kunci 4 ya. Teman-teman masih ada yang bertanya tentang caranya gimana, Mbak? Tadi udah saya sampaikan. Silakan hubungi nomornya Mbak Dinda ya. Nanti teman-teman di
nomor yang sudah saya bacakan tadi di 0823 3599 5255. Terima kasih banyak, matur suwun sangat Bapak. Rahayu, rahayu, rahayu. Inggih. Monggo menika retene adicara menika sampun rampung, sampun purna. Kula pungkasi semanten kemawon jer asesanti sura sudira jayaning Kang Rat siya brasta tekaping olah Darmastuti. Becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ya ing kono wahyune sirna. Sirna larut tupas tapis tanpa tilas tanpa sesa. Sapa wae kang sedya ala mugiya dadi becik. Sapa kang sedya becik mugiya dadi sedulur. Awit dayane sedulur sejati keparengi Gusti Kang Maha Suci satemah rahayu sagung dumati. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati.